banyak tahu ya seperti ini. Kalau SD itu berapa jam gitu ya, berapa minggu. Nah, itu seperti itu ketentuannya. Ini harus diikuti Bapak Ibu, dan Bapak Ibu usahakan punya dokumen ya, ditandatangani. Kemudian yang untuk SMP ya, SMP juga sama Bapak Ibu sudah ada alokasi waktu. Yang di SMA pun juga demikian, Bapak Ibu nanti bisa dicari sendiri, ada di dokumen ya. Kemudian sekolah menyelenggarakan seluruh mata pelajaran yang diwajibkan sesuai dengan kurikulum nasional atau di seluruh. Jadi di sini ada, ini mungkin Bu Ros kemarin ada kawan yang dari mana ya, Bogor kalau nggak salah, sempat telepon ke saya, Japri begitu. Ternyata sekolahnya ini karena sekolahnya itu ternyata tidak semua mata pelajaran diajarkan gitu ya. Nah, tapi ketika ditanya pengawas ya diajarkan semua gitu ya. Nah, ini nanti bermasalah Bapak kalau sudah bodiknya nggak ada, karena yang dibuktikan adalah sudah bodik. Jadi kalau di bodiknya ada, walaupun nanti prakteknya tidak dilaksanakan, itu tidak tahu. Tapi kalau nanti adanya visitasi ini, karena Bapak Ibu nanti asesor pertama akan asesmen ya, pemenuhan dari ICM ini. Nanti akan ada asesmen dari asesor. Ketika tidak memenuhi langsung dikembalikan walaupun tadinya masuk dalam sasaran. Artinya ini tidak bisa diakreditasi karena tidak memenuhi syarat yang kelima. Nah, ini nanti Bapak Ibu akan kena ya di situ. Kemudian berikutnya Bapak Ibu pemenuhan IPR nanti akan kita coba langsung Bapak Ibu menggunakan aplikasi. Bapak Ibu kira-kira sekolahnya dapat nilai berapa nanti bisa kita hitung langsung. Dan ini sebenarnya pemenuhan dokumen IPR ini pada prinsipnya ada di dashboard monitoring yang ada dari Dapodik ya. Bapak Ibu, ini sebenarnya ada di sana. Cuman kita sebagai sekolah perlu tahu, perlu menghitung supaya kita mungkin perlu ditingkatkan atau tidak. Nah, ini perlu dilihat nanti Bapak Ibu, dicek masing-masing. Nanti kita coba langsung salah satu yang siap kita cek, langsung kita cek dengan aplikasi ya Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, telaah butir IASP. Nah, kalau yang ini nanti akan dibahas nanti setelah saya ada mulai kebetulan yang setelah ini nanti Pak Toyib ya untuk mutu guru ya, di butir mutu guru ya, di komponen mutu guru. Nanti Bapak Ibu akan disampaikan secara detail barangkali seperti itu. Kalau misalkan belum jelas tanyakan langsung kepada yang menyampaikan ya Bapak Ibu. Nanti ada Pak Toyib, ada Pak Zul, ada Pak Budiah ya, sama Budiah ya, seperti itu. Nanti bisa ditanyakan. Nah, ini di sini juga sama. Siapkan instrumen telaah pemenuhan dokumen butir SP, kemudian koordinator komponen penanggung jawab butir melakukan telaah pemenuhan. Ini dengan adanya koordinator seperti ini, Bapak Ibu, ini yang saya praktekkan kemarin, dan seperti ini kita mudah ngeceknya ke koordinator. Jadi kepala sekolah itu setiap hari ngecek masing-masing sudah sejauh mana dilakukan, hari ini dapat apa yang disiapkan. Nah, itu selalu ya Bapak Ibu, saya menyiapkan ini cukup lumayan ya, panjang Bapak Ibu ya, dari sebelum mulai draft ISP sudah saya siapkan, kebetulan masuk dalam sasaran, kemudian 2 bulan terakhir karena sudah diumumkan masuk sasaran, dalam 2 bulan ini saya intensif ya untuk pembinaan atau pendampingan untuk pemenuhan dokumen dan performance. Jadi bukan hanya dokumen tapi dengan performance. Alhamdulillah kemarin prediksi terakhir dapat nilai 94, hasil penilaian dari tim penilai atau asesor itu dapat 92, jadi masih dapat A. Kemudian dokumen ini Bapak Ibu, kepala sekolah wajib tahu ya, ini harus bisa memperkirakan. Jadi dibuat jadwal kapan melakukan pemenuhan, kapan kumpul dengan tim. Nah, itu semua harus disiapkan. Ini yang saya lakukan kemarin seperti ini. Ini cukup efektif menurut saya, ini cukup efektif Bapak Ibu. Kemudian langkah berikutnya telah dokumen dan wawancara. Ini sebenarnya yang saya maksud adalah ini Bapak Ibu nanti bukan telah dokumen tapi ini adalah simulasi ya. Simulasi wawancara. Nah, simulasi wawancara itu kalau kemarin saya praktekkan itu gini Bapak Ibu ya. Jadi sekolah itu dianggap sudah cukup, Pak, sudah cukup nih ya, sudah kita simulasi. Nah, sebagai asesornya adalah pengawas. Nah, pengawas akan memeriksa satu persatu dari semua butir ya, diperiksa satu persatu ya, seperti kayak visitasi beneran begitu ya Bapak Ibu, sehingga nanti akan ketahuan kekurangannya di mana seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu mencatat kekurangan dokumen dan performa.
artinya catatan dari asesor tadi, asesor yang ica-icaan tadi, ya, asesor yang mungkin pengawas ataupun kepala sekolahnya sendiri mungkin gitu ya, itu mencatat kalau ada kekurangan. Butir 1 ternyata kurang ini catat ya. Kemudian performanya juga apa yang kurang itu dicatat. Nah, ini Bapak Ibu. Dan kemudian yang terakhir, kumpulkan semua tim. Pembagian tugas pemenuhan dokumen dan performance setiap butir lagi dibagi lagi karena masih banyak kekurangan gitu ya. Kemarin saya lakukan simulasi ini sampai 3 kali Bapak Ibu. Kemudian jadwalkan pemenuhan butir, lakukan simulasi visitasi lagi, kemudian hitung perkiraan nilai akreditasi terakhir. Nah, ini pada terakhir ketika kemarin prediksinya sih dapat nilai 94 ya. Tapi oleh asesor kemarin ada beberapa yang dinilai kurang dan dapat nilai. Itu barangkali terkait dengan apa namanya persiapan Bapak Ibu ketika nanti akan melakukan apa namanya akreditasi. Nah, sebelum selanjut kita menggunakan aplikasi untuk mengecek bagaimana nanti Bapak Ibu mencoba mengetahui kekurangan dan kelebihan dari sekolah masing-masing, mungkin ada pertanyaan, saya kembalikan dulu kepada Pros, saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Karjono yang sudah memaparkan untuk mulai dari persiapan ya. Karena mungkin untuk ini terutama untuk yang persiapan, tetapi untuk yang tidak sasaran mungkin tetap untuk mempersiapkan kapan-kapan menjadi sasaran, begitu ya Pak Karjono ya. Jadi paling tidak tahu sejauh mana mutu sekolah ya. Baik, silahkan Bapak Ibu yang akan bertanya raise hand atau bisa di chat. Raise hand ada di kolom reaction atau di partisipan ya, karena ada 2 macam nih. Reaction, Ibu ada klik reaction, sebelah share screen ada raise hand. Silakan raise hand supaya saya bisa melihat. Adakah yang mau bertanya? Ada Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan? Ada tidak? Ada yang mau bertanya? Oke. Kalau begitu lanjut saja Pak Karjono. Baik, baik. Bapak Ibu sekalian, di sini apa namanya kepala sekolah ya punya gawe ya, punya hajat besar dalam hal ini. Karena kalau ketika nanti koordinasi ini kan koordinasinya ya, ketika di sini gagal Bapak Ibu, itu nanti banyak nggak jalan ya, yang ditugaskan nggak berjalan, nah itu biasanya bermasalah di situ ya. Gitu. Ini ada yang raise hand, Bu Ros? Ya, silahkan. Silahkan Bu Heti. Masih di mute. Ya, silakan berarti dibuka. Terima kasih Bu Ros. Pak Karjono, ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Ini kebetulan saya juga sudah melaksanakan IDS ya, yang tadi Pak Karjono sampaikan itu, apakah itu aplikasinya yang ada di buku kinerja atau bukan gitu ya. Terus yang kedua, tadi yang dipersiapkan oleh Pak Karjono itu tampaknya seperti yang dipersiapkan itu hanya sebatas dokumen yang dibutuhkan oleh sekolah. Selain dokumen apa saja barangkali bisa memberikan pengalamannya kepada kami, apa saja dipersiapkan selain dokumen yang dipersiapkan untuk mengikuti akreditasi. Terima kasih Pak Karjono. Baik. Ibu Bu Heti pengawas ya? Pengawas. Saya sudah membimbing Pak Karjono, membimbing sekolah menggunakan apakah yang dimaksud oleh Pak Karjono itu aplikasi yang ada di buku kinerja atau bukan ya. gitu. Ya, karena kalau pengawas ya. Ya, saya sudah melaksanakan aplikasi yang di kinerja, apakah itu yang dimaksud? Terus persiapannya apa? Apakah sebatas dokumen saja atau seperti apa gitu? Terima kasih. Silakan Pak Karjono. Baik, baik Bu Esti. Ini Bu Esti ternyata pengawas. Bu Heti. Bu Heti ya, Bu Heti. Baik, sebentar. Saya siapkan dulu untuk web. Biar dilihat nanti butir EDS ya. Oke.
Bentar. Oke, mungkin saya jawab dulu di Bu Heti tadi ya. Ya, silakan. Untuk menyiapkan, kalau dokumen itu nggak terlalu sulit Bapak Ibu ya, kalau dokumen. Tapi kalau yang nggak siap dari awal, ya sulit. Gitu. Seperti RPP saja lah, contohnya RPP. Itu RPP itu kan cukup lumayan banyak ya Bapak Ibu ya. Nanti di butir 19, ketentuan membuat RPP-nya ada di butir 19, tapi isi RPP harus memenuhi butir 12 untuk tentang aktifnya. Kemudian yang kedua tentang inovasi dan kreativitasnya itu ada di butir 18 dan butir 22. Kemudian yang untuk apa namanya evaluasi, ya evaluasi itu ada di butir 13 dan 14 itu terkait dengan nanti apa namanya untuk analisisnya, dan butir 18 itu terkait dengan pemanfaatan lingkungan, ya, kemudian pemanfaatan IT. Nah, di sini ketentuannya di sana. Kalau yang model dokumen begini kan nggak terlalu sulit kalau guru punya. Nah, yang jadi masalah guru punya tidak sesuai dengan IASP, ini juga jadi masalah. Itu kalau dokumen. Yang kita perlu disiapkan, kalau dari dokumen mungkin Bapak Ibu ini kalau saya lihat apa yang saya lihat di YouTube ya, itu kalau saya lihat yang Japri juga sangat banyak, ternyata banyak sekolah juga nggak siap dari dokumen ya. Tapi ingat Bapak Ibu bahwa penilaian IASP tahun IASP 2020 ini utamanya bukan di dokumen, Bapak, tapi ada di performance. Di setiap butir itu di performance yang dinilai. Nah, sehingga dibutuhkan Bapak Ibu persiapannya ya bukan hanya dokumen, performance. Jadi penilaiannya nanti ya penilaian ketika kita simulasi ya performance, tapi selalu ditanyakan dokumennya harus ada. Misalkan di butir 1 nanti harus ada yang harus diupload apa saja, yaitu tentang tata tertib. Nah, tata tertib itu seperti apa? Harus memenuhi ketentuan yang ada di IASP. Tata tertib itu harus ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Ini contoh-contoh yang perlu dipersiapkan oleh sekolah. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di dalam performanya di sana tentang disiplinnya. Nah, kita kan akan mengetahui disiplin atau tidak. Pertama kita menanyakan dokumennya. Kalau dia punya apa namanya tata tertib aja tidak punya, nggak bisa mengatakan disiplin. Disiplin dari mana? Ketentuannya aja nggak ada. Nah, inilah yang menjadi data Bapak Ibu dari butir 1 sampai butir 35 nanti semua akan dibuktikan performanya, tapi Bapak Ibu harus diketahui bahwa dokumen ini menjadi pendukung utama, pendukungnya. Jadi ketika kita mau melihat apakah dia bisa sampai ke level 3, kalau dokumennya aja tidak ada, itu tidak mungkin ya sampai di level 3 nanti Bapak Ibu. Nanti bisa dicek. Nanti bisa ditanyakan oleh teman-teman yang akan menyampaikan di masing-masing butir. Jadi itu Bu Eti, bahwa ketika saya mendampingi kemarin ya termasuk mempersiapkan misalkan lingkungan bersih ya, ini saya juga harus dampingi sampai seperti itu gitu ya, bukan hanya di dokumen gitu ya. Termasuk misalkan tentang disiplin. Nah, ini kan kita sudah punya data. Nah, kalau yang disiplin disiapkan beberapa waktu tidak mungkin. Ini harus jauh-jauh sebelumnya menyiapkan, karena nanti kan kita akan ditanyakan di masyarakat apakah sekolah ini termasuk disiplin apa tidak gitu kan. Nanti akan, kalau yang dikatakan membudaya itu ketika kita menanyakan ke masyarakat, gimana sekolah di SMP 1 ini? Di sini disiplinnya luar biasa. Nah, itu kan udah diakui masyarakat gitu ya. Nah, ini menyiapkannya nggak bisa mendadak, nggak mungkin, sangat tidak mungkin. Nah, seperti itu. Termasuk misalkan tentang disiplin dalam apa namanya berseragam pakaian atau menggunakan pakaian seragam. Itu kan juga nggak bisa disiapkan dalam waktu mendadak, karena yang akan ditanya nanti banyak, bukan hanya guru dan siswanya. Artinya banyak dari orang tua juga ditanyakan sejauh mana tentang kedisiplinan berpakaian, karena disiplin sendiri banyak. Itu dari butir 1 ya Bapak Ibu, itu disiplin itu kan ada disiplin waktu, disiplin berpakaian, dan patuh terhadap peraturan. Nah, disiplin waktu itu sendiri ada 3, disiplin datang ke sekolah, disiplin masuk ke kelas, dan disiplin dalam ekskul. Kemudian di dalam berpakaian juga ada 3, pakaian seragam mungkin kalau SD itu yang merah putih gitu ya. Kemudian disiplin dalam berpakaian olahraga, dan yang berikutnya disiplin berpakaian dalam praktek. Kemudian yang ketiganya adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Jadi yang kita siapkan adalah performance itu. Gitu. Jadi ketika ditanyakan seperti apa, ketika anak ditanya memang siap ya, sudah ada gitu. Dan ini mudahnya saya katakan kemarin karena visitasinya daring, itu siswanya bisa disiapkan, ya toh.
Kalau ditanyakan mana siswa yang lain, nah itu kan yang ada itu aja yang disiapkan, masih bisa. Kalau luring nggak bisa, kalau tatap muka nggak bisa. Ketika kepala sekolah mungkin Bu Titik ini ya, Bu Titik ngasih, ini Pak Karjono nih siswanya, kata saya minta bukan yang itu, yang minta yang lain kan nggak bisa apa-apa nanti seperti itu. Kalau daring bisa disiapkan, siswanya memang benar-benar disiapkan di training itu. Trainingnya 1 bulan Bapak Ibu, setiap hari di training bahwa apa nanti yang ditanyakan itu semua sudah diketahui oleh siswa. Nah, seperti itu. Itu barangkali Bapak Ibu. Ya, Bu Eti ya. Tuh, masih ada yang lain, monggo. Pak Karjono, saya Ya. ambil alih, Boros ada tamu ya. Oh ya, ya baik. Ini Baik. ada yang bertanya di chat Pak Karjono. Ya, silakan Bu. Di chat dari Bu Eyasti Kartika. Silakan Bu Eyasti Kartika. Pertanyaan seperti ini. Mohon izin menanyakan terkait dengan data di Dapodik. Tadi disampaikan bahwa awal akan dicek Dapodiknya terlebih dahulu. Jika dari sekolah kami Dapodik baru aktif pada tahun 2020, bagaimana gitu tanyanya Pak Karjono. Oh, baik. Jadi gini Bapak Ibu, di dalam IASP atau di BAN SM itu ada yang namanya dashboard monitoring. Dashboard monitoring itu secara otomatis mengambil data yang ada di Dapodik, Bapak Ibu. Itu secara otomatis ya, mengambil data yang ada di Dapodik. Jadi ketika misalkan Bapak Ibu tidak mengupdate data Dapodiknya, ya otomatis ketika nanti itu nggak ada, dinyatakan tidak ada. Karena yang diambil di dalam dashboard monitoring itu adalah sebuah alat atau aplikasi yang akan merekam semua data yang ada di Dapodik. Contoh ya Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu belum ngupload izin operasional gitu, belum ngupload itu di dashboard monitoring sudah diketahui bahwa sekolah ini tidak memiliki surat izin operasional, walaupun sebenarnya punya, karena tidak diupload di Dapodik, maka dalam dashboard monitoring dinyatakan tidak ada, sehingga tidak bisa diakreditasi. Karena itu Bapak Ibu, Dapodik itu kan untuk apa namanya update-nya kan kayaknya nggak kok tahunan ya, mungkin ada beberapa bulan ada update lagi, beberapa bulan lagi update lagi. Jadi sangat mungkin masih bisa, tidak masalah walaupun dari tahun 2020 diaktifkan. Itu barangkali. Silakan mungkin Bu Liza, masih ada lagi? Masih mute? Iya, kalau yang raise hand kelihatannya belum ada Pak Kar. Silakan Ya. Ibu Bapak, mungkin ada yang mau ditanyakan. Kalau chat juga di chat. Ini tadi jawaban dari Bu Esti Kartika. Terima kasih Pak untuk penjelasannya. Baik. Ini ada yang mohon instrumen IASP, nanti saya kirim lewat chat Ibu Bapak. Ya. Oh, di chat juga tidak ada pertanyaan Pak Karjono. Baik. Silakan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan dulu Bu. Ini masih panjang. Iya. Oh iya, silakan dilanjut Pak Karjono. Baik, Bapak Ibu, nanti ini kita akan mencoba menggunakan aplikasi apa namanya IASP. Aplikasi yang desainnya adalah ini kebetulan saya sendiri Bapak Ibu di sini, nanti Bapak Ibu akan saya kirimkan nanti kalau sudah selesai ya Bapak Ibu, biar nanti fokus ke sini dulu gitu. Ini Bapak Ibu, kita langsung saja, kita pemanfaatan, karena memang tugas saya sebenarnya menjelaskan untuk menyiapkan Bapak Ibu memperkirakan nilai akreditasinya berapa. Mungkin bisa ada yang siap untuk dicoba dihitung untuk IPR-nya Bapak Ibu? Dari SD atau SMP atau SMA atau SMK boleh? Siapa yang siap? Silakan Ibu Bapak untuk dicoba IPR. Supaya tahu Bapak Ibu nanti kekurangannya di mana, harus bagaimana gitu maksudnya. Apa SD bisa ya Pak Karjono? Bisa. SD silakan. Ini yang SD. SD mana? Abdullah Fakih ini, SD mana ini? Silakan Pak Abdullah Fakih. Ini Pak. Iya Pak Karjono, Pak Abdullah Fakih ini dari SD. Monggo silakan, dari mana saja boleh silakan. Ya, silakan Pak Abdullah, silakan. Di unmute dulu Pak, karena kita akan komunikasi langsung. Oke. Assalamualaikum Pak Abdullah. Untuk masalah akreditasi ini kan saya baru pertama kali. Karena saya juga baru mengajar selama 2 tahun. Kebetulan ini baru pertama kali akreditasi, jadi belum tahu banyak tentang akreditasi. Jadi saya mungkin menyimak dulu Pak untuk kali ini. Oh gitu. Bapak sebagai kepala sekolah Pak?
Saya guru, Pak. Oh, guru. Oke. Oke. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu yang siap untuk kita coba, Bapak Ibu. Ini sebenarnya sangat apa ya? Sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu karena langsung kita cek kekurangannya nanti di mana yang bisa dibenahi oleh Bapak Ibu gitu ya. Silakan Bapak Ibu, mungkin yang lain. Ada yang siap sekolah juga, langsung, Pak? mungkin kepala sekolah. Kalau ada yang kepala sekolah. Kepala sekolah. Ada Bapak Ibu? Kepala sekolah, silakan Ibu Bapak. Ada yang kepala sekolah? Bu Suryati, kepala sekolah bukan? Oh iya, iya, di unmute dulu Bu. Suara audionya dinyalakan dulu Bu. Bu Esti Kartika, ya silakan Bu Esti Kartika. Coba Bu Esti Kartika, baik. Mana yang Bu Esti? Kepala sekolah, Di unmute, iya. Ibu. Bu Esti. Biar bisa kita komunikasi langsung. Bu Esti mana ini? Mana Bu Esti? Iya. Halo Bu Esti. Bu Esti Kartika. Halo. Halo Bu Esti. Mana ini? Ada ini. Ada, suaranya sudah audio sudah dinyalakan Bu. Bicara Pak Arjono tapi suaranya nggak ada ya. Oh. Bu Esti, audionya dinyalakan. Oke, sebentar Ibu. Oh yes. Pakai headset. Ya, Nggak jelas oke. tadi. Ya. Iya. Halo, ya. Silakan Bu. Ya baik. Bu Esti tadi ya, coba. Iya, Bu Esti ya? Iya, iya Bapak. Saya Baik. kepala Ibu sekolah. sekolahnya SD SMP? Saya SMP, Bapak. Baik, SMP. Kita coba Bu Esti supaya nanti teman-teman yang lain juga bisa tahu SMP itu sama dengan SMA ya, sama persis Bapak Ibu. Kita pengen lihat IPR-nya di sekolah Ibu. Ini Ibu kepala sekolah ya? Iya. Ya, baik. Sekolah apa namanya, Bu? Global Imbara School, Bapak. Global Imbara, Kota Tegal. Oh, baik, baik. Terima kasih. Baik, Bu, kita coba teman Bapak Ibu semuanya, apakah share screen-nya belum ya? Kita coba biar semuanya tahu Bapak Ibu. Oke, bisa dilihat share screen-nya? Bisa Pak Arjono, sudah kelihatan. Baik, kita coba Bapak Ibu. Bu Esti, jumlah gurunya semua berapa Ibu? Jumlah guru sekitar, nah ini Bapak untuk yang masuk di Dapodik kemarin baru 8 orang. 8 orang? Ya, baru 8 orang yang masuk di Dapodik. Cuman ini memang untuk untuk berarti karena data Dapodik sesuai tadi yang Bapak sampaikan itu kan harus diupdate per semester ya Bapak. Nanti untuk tahun ini awal ajaran akan kita upload ada sekitar 15 orang Bapak. Baik, 15 ya. Iya, Baik. sekitar 15 Kemudian orang. dari 15 ini yang pendidikannya minimal S1 berapa orang? Yang S1 ada sekitar semuanya sudah S1 Bapak. Oh baik, semuanya sudah Ya. S1, baik. Ya. Berarti levelnya dapat level 4 nanti untuk IPR nomor 1. Ini harus dapat level 4. Kemudian yang kedua, yang sertifikasi ada berapa orang? Yang gurunya? sertifikasi belum ada Bapak. Belum ada, 0 berarti Iya, ya? belum ada. Maka Iya, levelnya 1 Bapak Ibu ya. Levelnya 1. Kemudian untuk guru yang latar belakangnya sesuai dengan yang diajarkan sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Iya. Semua sesuai? Sekitar 85% Bapak. Ada satu guru yang masih. Bukan, maksudnya berapa orang? Gimana Bapak? Berapa dari 15 guru itu yang sesuai dengan latar pendidikannya berapa orang? Sudah sesuai insya Allah Pak. Semuanya? 15 iya. itu? Iya. Baik. Ini nanti ini kan untuk evaluasi Bapak Ibu ya, untuk evaluasi aja Bapak Ibu bisa dicoba di sini. Kemudian nanti levelnya 4. Kemudian untuk yang berikutnya yang keempat adalah memiliki kepala tenaga administrasi yang memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi harus ada kepala TU-nya di sini. Jadi kita lihat kalau apakah di sekolah ada kepala TU-nya Bu? Kepala TU-nya ada Bapak. Ada. Lulusan apa Bu? S1, D3, SMA? Sebentar, lulusannya akuntansi. D3 S1. ya? S1? D3. Oh, D3. Oke. Iya, D3. Berarti D3, baik. Kemudian pengalaman kerjanya berapa tahun?
sebagai kerja tenaga administrasi. sebentar. Berarti sejak sekolah berdiri untuk yang SD ya, karena TU-nya masih ini ya Pak. Jadi sekitar 5 tahun ada lah. 5 tahun ya, baik. Ya. Apakah memiliki sertifikat sebagai kepala TU? Nah ini belum Bapak. Tidak, baik. Ya. Nah berarti levelnya baru 1 Ibu. Jadi di sini ini untuk mengetahui Bapak Ibu supaya nanti tahu oh kekurangannya di mana gitu maksud saya seperti itu ya. Kemudian berikutnya untuk kepala perpus, ada Bu kepala perpus Bu? Kepala perpusnya sementara kita belum ada Bapak. Oh belum ada. Kalau belum ada ya berarti nanti levelnya 1 namanya belum ada ya Bu ya. Iya. Berarti di sini tidak memiliki ya. Iya. Kemudian atau di sini pengalaman kerjanya 0 ya. Kemudian di sini tidak memiliki sertifikat. Oke, jadi levelnya 1. Kemudian Bapak, yang berikutnya. Mohon izin Bapak ya. Kaitannya dengan perpus Pak tadi. Misalkan pun rencana tahun ini kita mau meng-hire, misalkan kita rencana mau meng-hire untuk perpustakaan kepala perpus itu, ininya berarti dia harus punya sertifikat perpus ya Pak? Iya betul, sertifikat kepala perpustakaan. Sertifikat kepala perpustakaan, oh iya. Ya, syaratnya usahakan S1 Bu sekalian di sini. Minimal kerja sudah pengalaman 4 tahun gitu, supaya nanti nilainya besar gitu. Oke. Gitu. Oke. Baik, kita lanjut yang berikutnya. Gimana Ibu? Ya, kalau misalkan yang seperti tadi saya sampaikan Pak, jadi rencana kita, kalaupun misalkan kita ada rencana untuk hire kepala perpus untuk tahun ini, karena memang kemarin kan kita ada baru sempat undangan ya Pak, belum ada jadwal secara terperinci untuk tahun ini. Itu masih bisa dimasukkan Bapak, artinya pun misalkan jadi pengalaman kerjanya sebelumnya dia udah ada, tapi ketika masuk di GIS baru sekarang gini Bu, saat ini. Ibu punya calon kepala perpusnya sudah ada? Iya, ada beberapa pandangan sih, Pak. Pendidikannya apa? S1? S1, ya. S1, baik. Pengalaman kerjanya berapa tahun? Pengalaman kerja dalam konteksnya di perpus ya, Bu ya? Di perpustakaan ya, sana ya? Iya. Mungkin sekitar 2 atau 3 tahun, Bapak. 2 tahun, oke. Kemudian tidak memiliki, levelnya 1. Iya. Ini sama dengan tidak memiliki. Kalau level 1 itu sama dengan tidak memiliki. Artinya kalau pengalaman kerjanya 2 tahun yang paling pokok di sini Bu. Di sini kalau tidak memiliki sertifikat ya nanti seperti ini nilainya tetap 1 saja gitu. Oke. Berarti yang terpenting justru sertifikatnya itu tadi ya Pak? Ya sekarang kita lihat kalau ini bisa memiliki Bu. Ya. Nah nilainya jadi 3 Bu. Ya gitu kan? Ya. Jadi ini menjadi penting Ibu bisa mengikutkan diklat pelatihan calon kepala perpustakaan. Itu kan ada juga itu di situ. Sekarang lagi banyak daring juga itu. Silakan Bapak Ibu cari. Kalau ada informasi yang melaksanakan itu diikutkan. Masalah nanti ditugaskan atau enggak itu yang penting sudah disiapkan dulu gitu. Baik, selanjutnya Bu. Jumlah rombelnya ada berapa? Ada berapa kelas? Kita ada 3 kelas Bapak. 3 kelas. Jadi kelas masing-masing satu kelas ya? Iya, masing-masing 1 kelas. Kemudian dari 3 kelas itu yang jumlah siswanya lebih dari 32 ada, Bu? Enggak ada, Pak. Paling banyak 14. Paling banyak 14. 14, iya. Baik, berarti di sini oke. Jadi levelnya 4. Walaupun ini nilai levelnya 4. Kemudian listriknya, Bu. Listriknya berapa watt, Bu? Listriknya besar sih, Pak, sepertinya. Kayaknya lebih dari 2.200 kayaknya ya. Baik, berarti levelnya 4. Ya. Kemudian berikutnya, Bu. Untuk ruang kepala sekolah ada, Bu? Ada, Bapak. Ruang guru? Ada. Masing-masing ada gitu ya? Maksudnya ya, ada, jangan campur jadi satu gitu? Oh iya, ada. Ada. Ruang administrasi ada? Iya, ada. Ruang UKS? Ada. Ruang BK? Ada. Ruang ibadah atau masjid atau musola begitu? Iya, ada. Ada. Ruang OSIS? Ada, Bapak. Ada. Ruang UKS tadi ada ya, kita lihat. Jadi levelnya 4. Yang penting ini bagi teman-teman yang lain juga nanti cara ngeceknya begitu. Kan ada yang ruang kepala sekolah ini yang banyak kita temukan di SD ya. Ruang kepala sekolah itu campur dengan ruang guru. Ketika nanti menggunakan waktu observasi, menggunakan video-videokan di HP gitu, nanti dari kiri
dari kanan ke kiri, ini ruang kepala sekolah. Begitu ruang guru dari kiri jadi ke kanan. Tapi ruangnya sama. Itu namanya nggak ada. Jadi harus benar-benar terpisah masing-masing gitu ya. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian untuk jumlah siswa laki-laki berapa? Siswa laki-laki sekitar, bentar. Total kan 36 ya. Laki-lakinya mungkin separuhnya Bapak, sekitar 12. Baik, sekitar atau ya, 18 lah ya. Iya, 18 sama 18 gitu ya, yang perempuan juga ya, gitu loh. Boleh. Kalau boleh tahu berapa Bu jumlah jamban untuk siswa laki-laki ada berapa Bu? Berapa? Kita per gedung, per lantai ada Bapak. Jadi berapa? lantai, yang laki-laki ada berapa, yang perempuan ada berapa? Kalau yang laki-laki berarti karena ada 2 lantai, berarti lantai 3 sama 4 itu kan laki-laki. Terus kemudian 1 sama 2 perempuan, gitu Pak settingannya. Kemudian untuk satu ruangan itu satu ini lantai? Berarti satu lantai itunya kamar mandinya untuk berarti per ruangannya ya Pak. Berarti dalam satu ini ada sekitar 5, terus kemudian 5, berarti ada 10 ya? Lebih dari 10 sih Bapak, lebih dari 10. Ya baik, oke. Berarti levelnya 4. Nah, inilah yang diperoleh dari sekolah Ibu. Sekarang kalau kita lihat ini, jadi kalau melihat dari IPR tempat Ibu, di sini ada nih, lihat. Ada 1, ada 3 yang 1. Ya, nilainya dari sini ketemunya adalah 11,25 karena masih banyak yang 4-4-nya banyak sekali ya, termasuk lumayan. Jadi nilainya masih lumayan. Dari 15 Pak Ibu memperoleh nilai 11,25. Ini kan nanti 15% dari IPR. Nah ini Bapak Ibu. Nah, adapun yang 85% itu adalah dari butir yang nanti akan dibahas sampai 4 hari berikutnya, nanti Bapak Ibu akan dibahas di sana. Kira-kira dapat 8. Seperti itu. Jadi kalau misalkan seperti ini, dokumennya lengkap, semuanya lengkap, atau penilaian dari performanya juga sudah baik, kemungkinannya ya seperti ini nilainya antara tergantung ya Bapak Ibu, nanti tergantung dari sini ya. Ini Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu nanti levelnya ini dapat nilainya 3 semua, ya. Ini nilainya 3 semua. Ini misal saja supaya Bapak Ibu bisa memperkirakan itu 3 semua. 3 itu udah termasuk luar biasa berat ya. Apalagi 4 gitu maksud saya. Oke, kita lihat. Oke ya. Kita lihat sini 3 semua Bapak. Berapa nilainya? C Bapak. Jadi masih 3 semua, itu levelnya kan 1, 2, 3, 4 Bapak Ibu. Nanti masing-masing level akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya Bapak Ibu, satu persatu nanti akan dijelaskan. Semua dari 35 butir. Nah ini Bapak Ibu, kira-kira perkiraannya seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada sekolah lain yang SD yang mau mencoba? Nanti aplikasi ini saya berikan pada Bapak Ibu ya. Silakan kalau ada yang siap Bapak Ibu. Ini ada yang bertanya Pak Karjono. Pak Karjono. Silakan. Ahmad Fauz. Apa ini? Siapa ini? Pertama yang bertanya M. Agnesa, sertifikat kepala perpustakaan, kepala TU, laboran yang diakui itu diklat yang diselenggarakan siapa? Pertanyaannya begitu Pak Karjono. Baik, itu memang ada ketentuan Bapak Ibu ya, kita nggak bisa sembarangan. Biasanya sudah saya mute all Pak Karjono, di unmute Pak. Ya. Baik. Jadi kalau untuk apa namanya perpustakaan gitu, nanti yang menyelenggarakan ada yang diselenggarakan oleh LPTK atau perguruan tinggi. Yang kedua adalah apa namanya perpustakaan nasional. Itu yang diakui oleh apa namanya diakui oleh Ban SM ya. Kemudian kalau yang TU juga demikian. TU itu ada apa namanya komunitasnya di sana. Kebetulan kepala tasnya kebetulan saya kenal ya. Jadi itu juga sama. Ketika menyelenggarakan itu mesti kerjasamanya dengan perguruan tinggi. Jadi tidak bisa menyelenggarakan sendiri, itu tidak bisa. Nah itu Bapak Ibu. Kemudian kalau lab, ini kalau yang tanya tadi berarti apa namanya lab ya. Kalau lab berarti dari SMK ya. Karena kalau dari SMP, dari SMA itu nggak ditanyakan lab Bapak.
tidak ditanyakan lab. Tapi kalau SMP SMK tidak ya. ya, Bu SMP Agnes, tidak. Bu Agnesa dari mana? Bu Agnesa. Saya SMA. dari SMA, Pak. SMA. Kalau SMA. ya, kalau SMA tidak ditanyakan lab, Bu. Tapi kalau SMK ditanyakan lab. Oh, laboran tidak ditanyakan ya, Pak, laboran? Tidak. Laboran tidak ditanyakan. Oh ya, terima Kalau kasih. untuk Pak. kalau dulu di ASP ini tidak ditanyakan laporan ya. Tapi yang ditanyakan adalah ya tadi kepala perpus, kepala TU yang ditanyakan seperti itu. Kalau di SMK ditanyakan, kalau di SMK. Ya. Jadi SMK ada 10, kalau SMP SMA ada 9, kalau SD ada 8 pertanyaan untuk di IPR gitu. Ya, terima kasih, Pak. Baik. Ada yang lain? Ada lagi? Ya, ada pertanyaan dari Pak Ahmad Fauzan ini, Pak. Ya. Kalau kepala perpusnya hanya D3, tapi memiliki sertifikat, berapa skornya, Pak? Baik. Ini SMP, SD atau SMA? Pak Ahmad Fauzan? SMP, Pak. SMP. Oh, SMP. Baik. Ya. Pak Fauzan. Dari mana, Bapak? Depok, Pak. Oh, baik, Pak. Depok banyak banget nih kawan-kawan di sana. Ya. TU tadi, Pak ya? Kepala perpus, Pak. Oh, Ada sertifikatnya, cuma lulusan D3 dianya. Lulusannya D3. Nah, Kemudian jalurnya dia dari keguruan atau dari pustakawan, Pak? Dulu nanti baru yang dibacakan chatnya, Pak. Silakan. Bu Lina, silakan. Lina. Bu Lina Kristanalina. Bu Lina. Silakan Bu Lina Kristanalina. Suaranya belum. Silakan Bu. Iya, suara Ibu. Suaranya Bu, audionya Bu belum jelas ini. Audionya nggak bunyi, Bu Lina. Iya. Nggak ada suara sama sekali. Padahal sudah di-unmute ya Pak Karjono. Iya. Pakai ini Bu, headset. Kemungkinan ini audionya waktu masuk nggak diklik ya. Iya, nggak diklik. Nggak bisa Bu Lina. Nggak ada suaranya. Mungkin kita sambil Bu Lina biar menyiapkan. Nah, kita baca silakan Bu Lina coba ya. siapkan audionya. Kemudian yang lain tadi Bu, silakan. Ibu Siti Nur Irham. Kalau jumlah siswa di kelas lebih dari 36, skornya berapa Pak gitu? Ya, baik. Tadi juga ada yang nanya, apakah aplikasinya nanti dikasih semua Bapak Ibu ya? Aplikasinya nanti dikasih semua. Di sini biar tahu cara mencobanya, memakainya nanti biar tahu seperti itu. Kemudian tadi pertanyaannya yang apa tadi Bu? Yang jumlah siswanya lebih dari 36. Ini sekarang kelas apa? SD, tingkatan SD, SMP, SMA atau SMK? Yang bertanya sebentar. Ya, Mbak. Saya Bu. Iya, silakan Bu. Itu tingkat MA, Mbak. Oh, MA, baik. MA berarti setingkat dengan SMA ya. MA, baik. MA berarti sama dengan SMP. Tadi jumlah sekalian aja Bu. Ibu mau dicoba semua sekalian? Apanya, Pak? Dicoba untuk IPR semuanya sekalian? Belum, Pak. Ini saya pengawas. Saya pengawas. Oh, pengawas. Iya. Baik. Karena ada yang itu binaan saya kok jumlah siswanya di kelas lebih dari itu jumlah yang ditentukan. Nah, baik Bu. Misal ini contoh MA mana Bu? Misalkan jumlah rombelnya ada berapa? Harus itu penentunya di sana misal. Iya, begini ya Pak. Kalau kami kan dari Kemenak ya Pak. Ya Bu, silakan Bu. Ya, kalau Kemenak itu kan beda aturan mungkin dengan di Dikbud. Di Kemenak boleh
jumlah rombel itu sampai 30 rombel begitu, bahkan 40 rombel, Pak. Nah, setiap kelasnya itu memang jumlah siswanya ya sampai 40, 45 begitu. Ya coba kita lihat Bu, kita ambil salah satu contoh misalkan MA mana jumlah rombelnya berapa? Kalau di tempat kami sih ini yang MAN ya, MAN di Banyumas. Ya, salah satu aja. Ya, ya. MAN di Banyumas. Berapa rombelnya, Bu? Jumlah rombelnya berapa? Rombelnya 42. 42, Pak. 42, wah, luar biasa ya. Kemudian jumlah siswa yang dalam kelasnya itu ada cuma 32 ke bawah, ada berapa kelas? Tidak ada. Memang itu tidak ada. Termasuk favorit. Kemudian ya, jumlahnya semua di atas 36 ya, Bu? Tinggi. Nah, berarti 42 di sini ya posisinya. Nilainya 1, Bu. Oh, begitu. Jadi levelnya 1. Kenapa? Karena dalam SMA itu sebenarnya maksimalnya kan 36. Ini lebih dari 36 itu berisiko. Sehingga levelnya Visitasi asesor itu ada waktu untuk mempersiapkan supaya nilainya bagus gitu ya Pak ya. Nah, bisa nggak kita memperbaiki di Dapodik, misalkan ternyata ada ruangan kelas yang berlebih misalkan tidak digunakan Pak. Kita alihkan ke ruang apa misalkan yang belum ada, misalkan UKS nggak ada. Oh, sebetulnya itu ruang kelas kita jadikan ruang UKS misalkan untuk memenuhi persyaratan penilaian supaya maksimal. Nah, boleh nggak seperti itu? Nah, kalau boleh, itu berapa lama sih kita punya waktu untuk memperbaiki di Dapodik gitu sampai dengan bisa terakui ketika visitasi seperti itu, Pak? Terima kasih. Baik, Bu Lina ya. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, Dapodik itu kapan saja Bapak Ibu mengupdate dan isinya ada, dashboard monitoring akan menghitung. Jadi kapanpun. Jadi tidak ada ketentuan tinggal pokoknya kurang 1 hari 2 hari enggak. Pokoknya Bapak Ibu bisa update Dapodik, itu datanya masuk di sana gitu. Walaupun sebenarnya itu adalah kelas terus sama Ibu masukkan sebagai ruang UKS yang diketahui oleh mesin ya itu UKS bukan kelas gitu maksudnya gitu. Jadi datanya benar-benar real yang ada di Dapodik itu. Nah, tapi nanti gini Bu, ketika nanti sudah masuk dalam Dapodik gitu ya, itu pun nanti asesor itu ditugaskan untuk melakukan asesmen kecukupan. Asesmen kecukupan itu sebenarnya kita pengen membuktikan apa yang ada di dashboard monitoring itu benar apa tidak. Nanti akan datang ke sekolah. Nah, seperti itu. Jadi pembuktiannya masih ada beberapa. Jadi dimungkinkan, masih dimungkinkan karena kalau yang kemarin begini. Kemarin itu yang di 2020 ya pada bulan Desember kemarin. Sekolah itu di Dapodik di Dapodiknya kecil untuk IPR-nya, Bapak. IPR-nya kecil dia. Nah, karena IPR-nya kecil, ketika saya mencoba melihat itu ke sekolah ternyata datanya lengkap banyak gitu. Nah, ketika saya ajukan ke Sispena itu diterima. Artinya walaupun yang di Dapodik tadinya nggak ada, ketika dalam visitasi atau asesmen kecukupan dinyatakan ada oleh asesor dan faktanya memang benar-benar ada, itu nanti diterima oleh Sispena kemarin. Yang kemarin loh, apakah sekarang nanti masih seperti tidak ya? Tidak tahu. Kebetulan saya juga jadi asesor kemarin dan kebetulan membina di sekolahnya seperti itu kira-kira. Begitu Bu Lina. Jadi masih dimungkinkan ya, masih dimungkinkan. Tapi saran saya Bapak Ibu, karena sekarang sudah jelas IPR dan artinya ISP ini akan berlaku panjang. Bapak Ibu siapkan ya seperti ISP itu. Kalau misalkan ada kemarin itu kejadiannya begini Pak, ada sekolah yang saya visitasi itu jumlah rombelnya itu ada 15 rombel ruangannya gitu, bukan rombelnya, tapi ruangannya ada 15.
rombelnya itu ada 9. Sisa kelasnya kan banyak sekali. Gitu. Tapi sayangnya yang bersangkutan tidak mengajukan ke Dapodiknya seperti ruang BK tidak ada. Padahal kalau di situ kan banyak ruang kosong gitu ya. Nah, ketika tidak diajukan dan memang itu di fasilitasnya tidak dibuat untuk ruang BK ya nggak bisa. Karena ketika Ibu mengatakan ini ruang OSIS, maka isi kelas itu menjadi ruang OSIS. Harus ada apa saja di ruang OSIS itu ketentuannya seperti itu. Tapi nggak bisa ini ruang OSIS begitu dibuka isinya adalah bangku dan meja kursi kelas, ya nggak bisa kalau seperti itu. Itu yang dimaksud seperti itu. Gitu Bu Lina. Iya, berarti kita harus tetap menyiapkan dulu dan kalau bisa memperbaiki Dapodik sebelum visitasi ya Pak ya. Iya, betul. Sehingga sinkron antara posisi data di Dapodik dengan hasil monitoring langsung ke lapangan seperti itu ya Pak. Iya, betul Bu, betul seperti itu. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Pak. Bu. Ya, baik. Sama-sama Bu Lina. Pak Karjono, waktunya tinggal 2 menit lagi ya. Mohon maaf ya, tadi saya tinggal dulu ruangannya ada tamu. Ya. Silakan satu orang lagi saja. Ibu bisa tanya Ibu, ya saya. Baik, silakan Ibu. Yang raise hand siapa? Ibu Agnesa. Ya, mohon izin bertanya Pak Karjono. Ya, baik Bu. Silakan. Ya. Untuk IPR nomor 2 yang di SMA itu kan ditanyakan guru yang memiliki sertifikat pendidik. Ya. Nah, hanya perlu penegasan saja Pak untuk saya. Yang dimaksud dengan sertifikat pendidik, apakah itu akta 4, maksudnya dia memang dari lulusannya pendidik, atau yang sudah sertifikasi? Nah, pertanyaan berikut, kalau memang sudah sertifikasi, keadaan dari sekolah kami, karena saat ini banyak guru-guru muda, sehingga belum banyak yang sertifikasi. Nah, levelnya kalau dihitung dari yang sertifikasi, level kami hanya 2. Pertanyaan saya, bagaimana hal ini bisa terbantu untuk mendapatkan level yang lebih tinggi? Begitu. Baik. Terima kasih, Pak. Baik, Bu. Jadi, kalau boleh tahu, Bu, coba bisa disebutkan barangkali jumlah gurunya berapa, Ibu? Jumlah gurunya 27. 27. Yang sudah sertifikasi berapa, Bu? Separuhnya, Pak. Jadi berarti 50%. Berapa? 27. 13 atau 14, Bu? Ya, 13, Pak. 13. Baik, 13 ya. Jadi memang nilainya masih 1, Bu. Ya, di sini nilainya masih 1 ya. Apa levelnya masih level 1. Apa upaya untuk meningkatkan level ini? Tidak ada kecuali gurunya harus ikut PPG. Nggak ada cara lain. Satu-satunya jalan adalah PPG, mengikuti PPG sehingga dia bisa sertifikasi. Itu Bu Agnes. Iya. Baik. Terima kasih Pak. Boleh satu pertanyaan lagi Pak? Boleh, silakan. Ya. Mengenai nomor 3 itu kan guru mengajar sesuai latar belakang pendidikan. Ya. Nah, penghitungannya misalnya ya, guru PKN itu lulusan dari sarjana filsafat misalnya. Ya. Misalnya. Lalu dia sudah tersertifikasi PKN. Apakah dia termasuk latar belakang pendidikannya PKN? Yes. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Mungkin pertanyaan nanti akan diperkuat oleh narasumber kita ya, Pak Karjono ya. Nanti ada mutu guru. Nah, lebih detail nanti akan disampaikan oleh Pak Thoyib. Halo Pak Thoyib, sudah hadirkah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Sudah, Bu. Pak Karjono mau ada closing statement atau nanti sama-sama terakhir? Nanti aja sekalian. Nanti aja. Baik. Terima kasih Pak Karjono. Baik, berkenan hadir tetap di sini. Mungkin ada pertanyaan nanti yang ada sangkut pautnya dengan aplikasi ya. Silakan untuk berikutnya narasumber kita yang kedua adalah Bapak Thoyib MPD. Beliau adalah sama pengawas SD dari Katapang, Kalimantan Barat. Nah, untuk itu silakan Pak Thoyib, waktu ruangan saya serahkan Pak Thoyib sampai pukul 15. Silakan Pak Thoyib. Baik, terima kasih Bu Ros. Gimana suara saya bisa bagus. Oke, baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Bu Ros yang kami hormati, Bu Lisa, Pak Karjono, dan Bapak Ibu semuanya di ruang ini yang pada siang hari ini kita sama-sama mengikuti bedah instrumen untuk hari pertama. Baik, Bapak Ibu, izin saya share Bapak Ibu ya. Sudah kelihatan Bu ya? Sudah. Oke. Ya. Oke. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi sudah disampaikan bahwa untuk kegiatan akreditasi menggunakan IASP 2020 ini sudah disampaikan oleh Pak Karjono, bahwasanya kita harus mengikuti apa-apa yang ada ketentuan di dalam IASP 2020. Ya, baik Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Toyib, saya pengawas sekolah dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang. Apabila ingin lebih jauh lagi perkenalan, silakan Bapak Ibu bisa mampir Bapak Ibu berkunjung ke website saya Bapak Ibu ya di toyib.net dan juga di YouTube channelnya Toyib Kayong. Baik, Bapak Ibu tadi sudah disampaikan bahwa IASP 2020 kita berangkat dari kerangka dasar pemikiran bahwa IASP 2020 ada lebih menekankan kepada performance based. Nah, tadi IPM-nya sudah disampaikan oleh Pak Karjono dan relatifnya ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan masuk kepada apa-apa yang ada di dalam butir-butir instrumen yang mana pada siang hari ini kita akan membedah Bapak Ibu yang mutu guru. Baik. Mutu guru adalah salah satu komponen dalam IASP ya Bapak Ibu ya. Sudah itu semua. Ada mutu lulusan, mutu guru, proses pembelajaran, dan manajemen sekolah. Nah, hari ini kita coba masuk ke dalam butir-butir yang ada di dalam mutu guru. Ya, nah mutu guru, komponen mutu guru itu mempunyai 3 subkomponen ya Bapak Ibu. Kompetensi guru, pengembangan profesi guru, inovasi, dan kualitas guru. Nah, di dalam butirnya ada 4 butir intinya. Kemudian ada 1 butir kekhususan untuk tingkat SDMI dan 1 butir kekhususan untuk tingkat SMK, MAK. Oke. Kalau butir intinya sama untuk seluruh jenjang di butir berapa. Nah, butir untuk mutu guru, Bapak Ibu, silakan bisa dicermati pada butir 19, 20, 21, dan 22. Kemudian untuk butir kekhususannya itu untuk tingkat SD ada di butir 36, hanya 1, Bapak Ibu ya. Kemudian di butir SMK ada di butir 40 ya Bapak Ibu, butir SMK 5 di butir 40. Nah, para asesor akan menilai kinerja Bapak Ibu di sekolah itu dengan berbagai macam teknik. Ya, kita tahu semua ya Bapak Ibu di dalam IASP sudah disebutkan ada teknik observasi, telah dokumen, kemudian wawancara. Nah, baik kita telah satu-satu ya Bapak Ibu ya. Nah, di butir kinerja inti untuk tingkat semua jenjang ya. Sekarang kita masuk ke butir 19 ya. Di situ disebutkan Bapak Ibu di butir 19 guru menyusun perencanaan pembelajaran aktif, kreatif, dan inovatif dengan mengoptimalkan lingkungan dan memanfaatkan TIK
atau cara lain yang sesuai dengan konteksnya. Nah, baik. Nah, di dalam poin butir 19 ini, maka kita tahu bahwa dalam menentukan tadi sudah disampaikan dengan aplikasi itu levelnya ada level 1, 2, 3, dan 4. Ya, level 4 itu level yang tertinggi. Oke, Bapak Ibu ya, kita cermati level yang paling tinggi. Nah, ini. RPP seperti apa yang diinginkan atau dimungkinkan atau yang masuk pada kategori level 4. Ya, tentunya kan Bapak Ibu di sekolah kan ingin level yang terbaik ya, Bapak Ibu ya, level tertinggi. Nah, di sini kita cermati Bapak Ibu, di level 4 itu guru mampu menyusun RPP yang memfasilitasi seluruh siswa belajar aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Merancang penelitian sederhana. Jadi sudah saya berikan warna merah ya Bapak Ibu itu kata kuncinya, melakukan tugas proyek berdasarkan ide-ide siswa sendiri. Nah ini berdasarkan ide-ide siswa sendiri, mengoptimalkan lingkungan sebagai sumber belajar, memanfaatkan TIK. Ya, itu kata kuncinya ya Bapak Ibu untuk level 4 itu lebih ditekankan lagi pada dengan memperhatikan hasil refleksi evaluasi proses pembelajaran sebelumnya. Ya. Nah, bagaimana kita dapat menyusun RPP yang sesuai dengan level tertinggi yang diinginkan, maka kita harus mempersiapkan nanti Bapak Ibu guru di sekolah itu rencana pembelajarannya akan ditelaah oleh para asesor. Nah, baik untuk ini kita lihat Bapak Ibu ya, level berikutnya di bawahnya itu Bapak Ibu bisa membacanya di instrumen. Nah, kita fokus ke bagaimana telaah dokumen yang sehingga kita tahu bahwa oh ya RPP di sekolah Bapak Ibu nanti akan mencapai level yang paling tinggi. Nah, seperti itu. Nah, baik. Untuk itu Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu membuka browser ya. Silahkan. Ya. Nah, silahkan Bapak Ibu membuka browser Google Chrome, kemudian Bapak Ibu buka mentimeter.com. Ya. Silakan Bapak Ibu ya, kita gali sama-sama. Bu Ros, Bu Lisa. Ya. Ya. Ya, kita coba ya pakai Mentimeter ya untuk menggali pemahaman para peserta supaya nah, buka mentimeter.com kemudian nanti minta kodenya 5185354. Silakan. Mungkin browser itu Google mungkin buka ya, ke Google Chrome ya. Browsernya silakan menggunakan Google Chrome kemudian diketik di ini di URL-nya di sini di address-nya mentimeter.com. Bu Lisa, pakai handphone juga, aku pakai handphone juga bisa mungkin. Pakai HP. Pakai HP juga bisa dah. Iya. Bisa ya. Takutnya apa? Ada yang belum terbiasa. Kodenya Pak, kodenya tadi apa? Kodenya ini, kodenya 5187. 5187. 5354. Iya. Nah, silakan Bapak Ibu kalau sudah, silakan sebentar saya aktifkan. Ya, untuk yang pertama, silakan Bapak Ibu tuliskan ya komponen-komponen yang ada di RPP. Ya, silakan. Ya.
Sudah? Bisa Bapak Ibu? Proses. Dalam proses ya. Nah, ya ini sudah ada ya Bapak Ibu, satu komponen RPP, tujuan pembelajaran, kegiatan inti, penilaian. Ya, silakan lagi, silakan. Ya. Masih proses ya. Baik. Iya. Sambil mengisi Bapak Ibu ya. Sambil mengisi nanti akan terangkum di sini komponen-komponen RPP yang sudah kita tahu bersama ya, ada 3. Oke. Nah, mengapa saya menyampaikan itu? Karena Bapak Ibu kita harus mencermati apa yang akan ditelaah di dalam RPP itu. Nah, di sini Bapak Ibu telaah dokumen RPP-nya ya. Nah, penyusunan RPP dapat memfasilitasi siswa aktif, kreatif, inovatif dan menyenangkan itu nanti akan ditelaah di dalam RPP-nya. 1, penggunaan metode pembelajaran. Ya, yang bervariasi dan menantang. Nah, silakan di sini ada disebutkan contohnya proyek ya, pembelajaran kooperatif, PBL dan sebagainya. Nah, itu ada tidak di sana di dalam RPP-nya. Kemudian yang kedua itu penggunaan media pembelajaran. Ya, media pembelajaran apa saja yang digunakan oleh teman-teman guru di sekolah kita. Selanjutnya sumber bahan yang bervariasi. Nah, itu untuk aspek yang pertama. Nah, jadi di dalam RPP itu ditekankan penyusunan RPP itu ada poin-poin komponen-komponen ini ya Bapak Ibu ya. Oke. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu RPP memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Ya, baik itu kebun, halaman, perpustakaan, kantin sekolah dan sebagainya. Nah, itu. Jadi sumber belajarnya memanfaatkan lingkungan. Ya, selanjutnya sebagai lingkungan di luar sekolah. Kalau tadi yang di dalam sekolah ya Bapak Ibu ya. Nah, berikutnya yang di luar sekolah juga sebagai sumber belajar. Ya, menyampaikan, menuliskan itu tidak, ya, mencantumkan itu tidak di dalam RPP. Ya, kemudian yang ketiga, nah ini Bapak Ibu, yang ketiga pemanfaatan TIK untuk mendukung pembelajaran. Ya, tentunya kita apalagi di masa-masa ini ya. Nah, pemanfaatan TIK itu yang pertama sebagai sumber belajar. Nah, yang keduanya sebagai media pembelajaran. Bapak Ibu kan sudah menggunakan Google Classroom, ya. Mungkin ada yang menggunakan Google Meet, ya. Ya, ada yang menggunakan Microsoft Teams dan sebagainya. Nah, itu mencantumkan, menggunakan itu, memanfaatkan TIK sebagai sumber belajar dan media pembelajaran. Kalau itu semuanya ada, kemudian pemanfaatan itu ada semua, pemanfaatan lingkungan di dalam sekolah dan di luar sekolah, kemudian metode pembelajarannya, media pembelajarannya semua bervariasi, pelibatan sumber belajar. Nah, tentunya aspek-aspek ini sudah mendukung apa yang diinginkan oleh komponen atau butir 19. Kita kembali lagi Bapak Ibu di sini. Ya. Nah, andai kata semua unsur yang itu ada, maka ini Bapak Ibu, ya. Maka para asesor akan menyimpulkan capaian kinerjanya itu pada level 3 atau level 4. Ya.
Nah, silakan Bapak Ibu sekarang bisa menilai sendiri RPP masing-masing. Yang membedakan level 3 dan level 4. Nah, itu. Kalau di level 3 itu tidak ada pemanfaatan TIK ya, Bapak Ibu ya. Ya. Kalau di level 4 ada pemanfaatan TIK atau cara lain yang sesuai konteksnya. Kemudian dalam menyusunan RPP memperhatikan hasil refleksi, evaluasi proses pembelajaran. Nah, ini penting. Maka ini kalau semua aspek ini tercapai, kinerja sekolah Bapak Ibu di butir 19 akan masuk ke level 4. Tinggal Bapak Ibu lihat saja, ya bisa menilai sendiri RPP-nya masuk ke dalam level berapa. Nah, maka untuk mencapai kinerja level tertinggi tadi Bapak Ibu ya, yang saya merah itu ya Bapak Ibu, harus ada pemanfaatan TIK ya, pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar dan refleksi evaluasi proses pembelajaran sebelumnya. Oke. Baik. Ini untuk butir yang nomor 19 ya Bapak Ibu ya. Ya. Nah, kita cek kembali di dalam ya. Silakan Bapak Ibu selain menjawab juga Bapak Ibu boleh bertanya ya Bapak Ibu di Mentimeter tadi itu. Silakan. Boleh ya. Silakan, boleh bertanya dan dituliskan di situ juga boleh. Silakan. Nanti akan muncul di sini. Ya. Baik. Selanjutnya kita masuk tadi itu telah dokumen ya Bapak Ibu ya. Jadi dokumen-dokumen yang harus disiapkan apa saja? Ya tentunya sudah jelas ya. RPP dengan beserta komponen-komponennya yang disyaratkan oleh instrumen IASP ini. Ya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, kemudian jangan lupa pemanfaatan TIK ini sangat menentukan level yang tertinggi. Kalau pemanfaatan TIK tidak ada, pastikan sudah pasti tidak akan mencapai level tertinggi. Oke. Nah, selanjutnya setelah telah dokumen, maka Bapak Ibu harus mempersiapkan para guru, kepala sekolah dan siswa. Ya, untuk nanti diwawancarai ya Bapak Ibu ya. Nah, para asesor akan mewawancarai untuk mengkonfirmasi ya, mengkonfirmasi, cross check, recheck dan cross check, cek kembali apakah benar pemanfaatan TIK sudah digunakan dalam proses pembelajaran ya. Nah, maka para siswa Bapak Ibu mempersiapkan siswa, guru, kemudian kepala sekolah untuk diwawancari oleh para asesor. Nah, para asesor akan menggali data secara lisan. Kalau tadi dokumen sudah ditelaah, nah, lisan akan menggali data supaya benar-benar mendapatkan data yang sebenar-benarnya bagaimana level kinerja Bapak Ibu di sekolah untuk butir 19 ini. Itu ya Bapak Ibu, jadi tahapan penyusunan RPP-nya digali, prosedurnya bagaimana ya. Ingat tadi untuk level yang paling tinggi ya Bapak Ibu itu berdasarkan ya tadi saya ingatkan kembali berdasarkan hasil refleksi atau evaluasi proses pembelajaran sebelumnya. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi dalam penyusunan RPP prosedurnya memperhatikan refleksi, evaluasi proses pembelajaran sebelumnya. Oke. Ya. Kemudian
Selanjutnya butir yang apa namanya, ini wawancara ya Bapak Ibu semuanya. Jadi aspek 1 guru, aspek 2 itu guru, aspek 3 itu tiga-tiganya. Kepala sekolah, guru dan siswa akan diwawancari. Kemudian nomor 20. Ya. Bapak Ibu, nomor 20, butir 20 di mutu guru itu guru melakukan evaluasi diri, refleksi, pengembangan kompetensi untuk perbaikan kinerja secara berkala. Ya, nah, lagi-lagi kita cermati level-levelnya. Nah, kita lihat level yang paling tinggi, Bapak Ibu ya. Ya, kita tentunya akan menginginkan capaian level kinerja yang maksimal. Nah, guru melakukan evaluasi dan refleksi diri melalui berbagai kegiatan, observasi kelas, pemberian kuesioner, rekaman audio atau video. Hasilnya didiskusikan serta didiseminasikan dengan teman sejawat. Untuk perbaikan, ya, diseminasikan ya. Iya, diseminasikan. Untuk perbaikan kinerja secara berkelanjutan, perbaikan mutu pembelajaran dan hasil capaian hasil belajar. Nah, ini Bapak Ibu yang saya beri warna merah-merah, Bapak Ibu bisa lebih dicermati lagi. Kita lihat, ya. Kemudian apa-apa yang harus kita siapkan? Yang pertama, laporan kegiatan guru dalam evaluasi dan refleksi diri. Ya, silakan Bapak Ibu ya, laporan kegiatan evaluasi dan refleksi diri guru. Nah, saya ingin bertanya ke Bapak Ibu, apakah hal ini sudah dilakukan? Ya, silakan boleh silakan Bapak Ibu ya. Kita interaksi untuk evaluasi diri guru. Apa yang sudah dilakukan di sekolah Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu ada Bapak kepala sekolah atau pengawas atau guru ya. Nah, silakan. Apakah sudah dilakukan? Kalau sudah dilakukan, dokumennya seperti apa? Nah, Bapak Ibu harus mengacu ke sini. Ya. Harus mengacu kepada dokumen yang akan ditelaah oleh para asesor. Oke. Nah, dokumennya tadi ini ya Bapak Ibu ya, laporan kegiatan guru dalam evaluasi dan refleksi diri berdasarkan hasil penilaian siswa, teman sejawat, kepala sekolah, dan hasil rekaman audio video. Nah, kalau sekarang belum ada rekamannya, mulai dari sekarang Bapak Ibu siapkan ya. Persiapkan hasil rekaman dalam refleksi diri, evaluasi dan refleksi diri. Itu yang pertama. Dari penilaian siapa saja? Penilaian siswa, penilaian guru ya. Penilaian teman sejawat ya sama guru. Kemudian kepala sekolah. Pak Toib ya. Bisa bertanya sebentar? Ya, silakan. Boleh. Itu silakan. Saya Danilta mau bertanya Pak mengenai refleksi diri itu dan berdasarkan hasil penilaian misalnya tadi siswa itu bisa digunakan dari angket Pak, angket. Misalnya angket bisa nggak Pak gitu? Ya bisa. Jadi guru itu memberikan angket kepada siswa. Lalu nanti siswa akan memberikan penilaian pada saat dia pembelajaran bagaimana itu bisa mendapatkan salah satu dokumen refleksi bisa nggak Pak itu? Bisa datanya. Yang penting kegiatannya itu Bapak buat laporan Pak. Iya, buat laporan. Ya, buat laporan bahwa guru-guru di sekolah Bapak, misalnya Bapak kepala sekolah ya. Itu telah melakukan evaluasi dan refleksi diri. Nah, jadi ada ini Pak, penilaian siswa, teman sejawat, kepala sekolah. Ya itu. Oh, seperti supervisi dong kalau begitu. Iya, ya Pak.
Nah, kalau dari kepala sekolah kan supervisi kepala sekolah ya bisa dipakai. Ya. Ya, baik. Betul, bagus sekali Pak ya. Ya. Silakan selanjutnya yang lain teman-teman, Bapak Ibu. Untuk kalau RPP saya kira sudah itu ya, sudah jelas sekali ya. Dokumen RPP ada yang ingin bertanya? Pak Toib, ini di chat. Ya, silakan. Ini, Pak, untuk dokumen atau RPP yang disiapkan itu berapa tahun? Baik, ya. Kalau dokumen itu 3 tahun ya. 3 tahun terakhir, Bapak Ibu. Ya. Ya. Jadi persiapkanlah seluruhnya Bapak Ibu, dipersiapkan ya. Seperti juga laporan keuangan juga itu di manajemen juga itu harus siapkan dokumennya. Oke, kalau data-datanya kalau untuk RPP 3 tahun Bapak Ibu ya. 3 tahun terakhir. Nah, kalau di dalam Sispena itu kan diunggah ya Bapak Ibu ya. Diunggah. Jadi siapkan file-file PDF-nya untuk diunggah di dalam Sispena RPP-nya. Ya, seperti itu. Nah, kalau secara daring nanti para asesor akan mempunyai cara sendiri supaya mendapatkan data dari dokumen RPP itu. Kalau secara luring akan dilihat secara langsung ya Pak ya. Pak Toib mau bertanya lagi tentang RPP tadi. Ya. Boleh Pak? Boleh, silakan. RPP kan ada yang katanya yang 1 lembar tadi itu yang misalnya terdiri atas data sekolah, baru kemudian tujuan, baru kemudian kegiatan pembelajaran, lalu kan ada penilaian ya kan, penilaian. Nah, lalu ada materi, itu di lampiran Pak, itu materi baru penilaian itu kan ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan dan keterampilannya. Nah, itu berarti perangkatnya itu dibuat dalam bentuk lampiran ya, Pak? Iya. Jadi kalau memang kita kan sudah menggunakan yang 3 komponen itu ya, 3 komponen utama. Nah, di lampiran itu disampaikan Pak, dilampirkan Pak yang apa-apa yang dilampirkan ya, Pak ya. Ya, dilampirkan. Ya, yang sesuai dengan instrumen ini Pak ya. Ya, instrumennya ini Pak. Ya, jadi harus menyebutkan di dalam lampiran itu metode pembelajarannya apa, ya. Media pembelajaran digunakan apa. Itu kemudian ditulis kan di dalam proses pembelajaran tadi, kegiatan tadi bisa kan Pak? Iya, bisa. Ya, terlihat juga Pak, kalau di dalam proses pembelajaran juga terlihat. Silakan. Memanfaatkan lingkungan, kemudian penggunaan TIK. Kalau yang daring pasti kan menggunakan TIK kan? Ya, pasti. Kan. Ada Google Classroom, Zoom, kan gitu. Iya. Betul sekali, Pak. Baik. Selanjutnya ada pertanyaan lagi? Pak Toib. Ya, sedikit Pak. Saya bertanya Pak. Ya. Kita lihat di chat ya, sebentar Bapak Ibu. Oke, silakan. Bapak Ibu yang akan bertanya silakan raise hand supaya kami bisa melihat. Ya. Kita lihat di chat dulu. Pak Toib, ada beberapa pertanyaannya sih hampir sama ya. Ya. Tadi berapa tahun sudah dijawab ya? RPP berapa tahun? Oh, ini dari Pak Abdullah minta contoh instrumen. Nah, instrumennya instrumen akreditasi ya? Iya, instrumen IASP kan? Kalau instrumen IASP ada nanti kita sudah di-share. Ya. Sudah di-share tadi ya. Bu itu. IASP sesuai dengan sesuai dengan jenjang masing-masing. Iya. Ya. Kalau yang belum mendapatkan silakan di-download. Ya. Baik, ini angket penilaian diri. Apakah ada format? Nah, ini dari sekolah atau dibuat sendiri. Nah, ini angket yang maksudnya angket yang di instrumen itu ya? Ya, untuk evaluasi diri kan Bapak Ibu ada ya. Sudah ada atau belum ya? Saya kira sudah ya untuk evaluasi diri, kemudian penilaian dari siswa, penilaian dari teman sejawat, kemudian dari kepala sekolah. Kalau kepala sekolah kan bisa dari supervisi, gitu, supervisi kelas ya Bapak Ibu. Iya. Silakan. Yang penting harus ada laporannya Bapak Ibu. Ya, dokumen itu ada, dilengkapi laporan. Ya,
laporan evaluasi dan refleksi diri. Oke, lanjut. Ya, ini pertanyaan lagi? ada satu Pak Toyib, Pak Ahmad Fauzan. Silakan Pak Ahmad. Ya, silakan Pak Ahmad. Terima kasih Bu Ros. Sedikit saya bertanya tentang muatan TIK dan lingkungan tadi. Apakah seluruh yang bermuatan TIK dan lingkungan itu ada dalam komponen setiap mata pelajaran, atau berapa persen dari yang minimal yang diinikan dari setiap mata pelajarannya, Pak? Iya, kalau di dalam instrumen tidak disebutkan ya Pak ya, tidak disebutkan. Jadi untuk begini Pak, untuk mendapatkan kinerja yang level 4 ini Pak ya, belum di ini ya. Sebentar, saya share screen lagi. Nah, untuk mendapatkan level yang paling tinggi memang harus ada Pak. Ya. Yaitu pada tingkatan berapa persen dari seluruh muatan mapel yang ada Pak? Karena kalau yang TIK pasti sekarang muatannya banyak yang setiap mata pelajaran karena menggunakan Zoom. Cuma yang berwawasan lingkungan tadi kan pasti nggak semuanya gitu kan, ya pasti yang IPA berkaitan dengan lingkungan, agama, IPS gitu ya, cuman nggak semua mapel. Itu yang saya ingin tanyakan, persentasenya yang kira-kira. Baik, yang dimaksudkan lingkungan itu memanfaatkan, mengoptimalkan lingkungan sebagai sumber belajar. Ya, sebagai sumber belajar lingkungan, ya. Baik lingkungan di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Itu bukan yang berwawasan lingkungan Pak, agak berbeda ya Pak ya pemahamannya ya. Jadi saya kira clear ya. Jadi pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar, baik yang di dalam sekolah, lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Kalau di luar sekolah kan dalam pemanfaatan TIK kan saling bersinergi tuh Pak ya. Ya bisa saja video pembelajaran seperti itu, karena kan pakai sistem pakai sistem daring misalnya, tidak mungkin langsung anak melihat ke suatu tempat kan. Ya begitu ya Pak ya. Nanti para asesor mempunyai penilaian capaian kinerjanya benar-benar ini, oh ya ini sudah benar-benar ini level 4 atau level 3. Tadi Pak Karjono bilang level 3 juga sudah lumayan berat Bapak Ibu ya. Betul Pak. Ya, apalagi level 4. Maka kita cari, kita upayakan, kita bahas, kita bedah yang level 4 ya. Kalau level di bawahnya pasti 3, 2 gitu. Kalau 4 tidak tercapai kan 3 atau 2 atau 1. Baik ya Pak ya. Ya, makasih Pak. Ya, kita lanjut dulu ya Bu Ros ya. Lanjut dulu ya. Ya, kita lanjut yang nomor tadi sudah. Ingat Bapak Ibu di dalam instrumen sudah ada evaluasi diri itu ya. Nah, bentar. Nah, dokumen kegiatan evaluasi diri sudah. Kemudian yang kedua, diseminasi Bapak Ibu. Ya, ini penting nih Bapak Ibu ya. Didiseminasikan kepada teman sejawat, bisa juga kepada sekolah lain ya. Nah, itu harus diseminasikan tadi. Evaluasi dan refleksi dirinya itu ada dokumen diseminasi kegiatan evaluasi diri. Misalnya rapat diseminasi tentang kinerja evaluasi diri para guru semuanya di satu sekolah. Nah, itu jangan lupa Bapak Ibu, kalau zaman sekarang kan sudah sangat mudah. Divideokan, difoto, ada notulennya, ada daftar hadirnya, ada berita acaranya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Maka lengkap sekali sudah ada. Ya, dokumennya sudah ada, video sudah ada. Tadi kan saya ada rekamannya tadi, ya. Nah, kalau sekolah-sekolah yang sudah punya CCTV di setiap kelas sudah tinggal di-download saja, rekamannya sudah kelihatan. Ya. Nah, pada saat diseminasi jangan lupa Bapak Ibu dilengkapi daftar hadir, notulen, ya, berita acara, videonya, foto-fotonya, sebagainya. Itu yang dokumen yang akan ditelaah. Oke ya Bapak Ibu. Lanjut. Selanjutnya untuk wawancara saya kira
verifikasi dari para asesor ya, akan memverifikasi secara lisan dan jawaban-jawabannya itu akan kelihatan sinkron tidak, matching tidak dengan dokumen-dokumen yang ada. Ya. Maka simpulannya nanti akan dapat dengan baik, para asesor akan menyimpulkan dengan baik. Oke Pak, Bapak Ibu ya. Oke, jadi di nomor 20 itu dokumen evaluasi diri, kemudian dokumen diseminasi. Ya, itu yang Bapak Ibu siapkan. Lanjut untuk mutu guru pada butir 21. Ya, ini guru melakukan pengembangan profesi berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan wawasan. Ya, jadi PKB-nya, ya, PKB yang Bapak Ibu lakukan di sekolah para guru itu apa saja? Nah, ini Bapak Ibu. Untuk level yang paling tinggi, level paling maksimal ini atas inisiatif sendiri. Ya, ini yang pertama. Jadi PKB-nya itu atas inisiatif sendiri. Mempunyai dampak terhadap Halo, Pak Toyib. baik itu mungkin ada yang sudah menjadi di jurnal, buku, ya, makalah, hasil penelitian itu disimpan di perpustakaan dan sebagainya. Nah, dokumen-dokumen diseminasi itu Bapak Ibu siapkan semuanya. Ya, itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian nanti akan di cross check dengan sistem penggalian data menggunakan wawancara. Sekali lagi Bapak Ibu persiapkan dokumennya, dokumen kegiatan pengembangan diri guru. Nah, biasanya itu kan satu guru masing-masing. Nah, maka Bapak Ibu Kepala Sekolah itu merangkum, menyatukan dokumen-dokumen dari para guru, kegiatan yang sudah dilakukan. Ingat Bapak Ibu, kita lihat lagi levelnya. Kalau yang level paling tinggi itu atas inisiatif sendiri. Ya, atas inisiatif sendiri. Kalau yang level di bawahnya, bedanya ini Bapak Ibu ya. Nah, praktek baik kepada orang lain. Itu. Secara lisan maupun tulisan melalui berbagai media. Ya. Nah, itu. Kalau yang nomor bawahnya lagi itu kan atas himbauan. Ya. Kemudian yang paling bawah itu karena ditugaskan, ya. Nah, dan seterusnya. Bapak Ibu bisa telaah ini. Ya, perhatikan, makanya kita perhatikan yang nomor 4 ya. Kita akan menginginkan yang capaian paling tinggi itu. Nah, silakan dokumen PKB-nya dipersiapkan. Oke. Ya, lanjut Bapak Ibu. Ya, selanjutnya yang nomor 22 dulu ya Bapak Ibu ya. Nanti tinggal kita tanya jawab. Oke. Guru mengembangkan strategi, model, metode, teknik, dan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Oke, ini nomor 22. Silakan kita cermati sama-sama. Guru mengembangkan, memodifikasi strategi, model, metode, teknik, dan media pembelajaran inovatif dan kreatif, mendorong siswa belajar secara aktif, efektif, dan menyenangkan. Serta, ini Bapak Ibu ya, menginspirasi teman sejawat
dan dapat diduplikasi atau dapat ditiru oleh teman-teman guru yang lainnya, baik di sekolah itu maupun di sekolah yang lain. Nah, ini levelan paling tinggi Bapak Ibu. Ya, level yang paling tinggi. Nah, ya, lihat Bapak Ibu di level 3 tidak ada duplikasi ya Bapak Ibu ya. Ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, bedanya itu Bapak Ibu. Untuk level 3 dan level 4, menginspirasi teman sejawat dan dapat diduplikasi oleh orang lain. Oke, baik. Nah, di dalam butir ini Bapak Ibu, para asesor akan mengobservasi di dalam kelas Bapak Ibu ya, baik yang luring maupun secara daring. Sehingga para Bapak Ibu harus mempersiapkan para guru, persiapkan dengan baik, nanti akan diobservasi dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Dari telaah dokumen RPP tadi, nanti akan dilihat Bapak Ibu ya, akan dilihat proses pembelajarannya di dalam kelas. Nah, seperti itu. Maka dari dokumen RPP tadi nyambung Bapak Ibu ya ke dalam nomor 19 dengan nomor 22 ini. Kalau nomor 19 itu penyusunannya, pembuatannya, penyusunannya. Kalau nomor 22 ini apa Bapak Ibu? Pelaksanaannya. Yang makanya dokumen penggalian data yang pertama itu observasi. Ya. Itu. Nah, jangan lupa ini aspek-aspek yang akan diobservasi sudah disebutkan di sini semua. Ya, silakan Bapak Ibu bisa mencermatinya. Kemudian wawancara. Ya, setelah observasi biasanya observasi dulu Bapak Ibu, para asesor akan mengobservasi. Kemudian setelah itu baru mewawancarai kepala sekolah, guru dan siswanya. Ya, perwakilan dari siswa. Oke. Itu ya Bapak Ibu ya. Jangan lupa selalu kita cross check lagi ke dalam level capaian kinerja. Ya, supaya kita mempunyai panduan. Oh ya, untuk proses pembelajaran itu seperti ini. Ya. Baik. Kemudian yang titik poin di dalam butir 22 itu adalah menginspirasi teman sejawat atau dapat diduplikasi oleh orang lain. Maka di sini harus Bapak Ibu lengkapi dengan kegiatan diseminasi. Ya. Diseminasi inovasi pembelajaran. Misalnya dalam bentuk penelitian tindakan. Nah, penelitian tindakan mempunyai inovasi pembelajaran yang bagus, maka akan diseminasikan kepada teman-teman lain di dalam sekolah itu maupun di luar sekolah. Ya, apalagi yang sudah ikut ya lomba Innobel dan sebagainya itu akan sangat mendukung di dalam poin 22 ini. Begitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian dokumen yang ditelaah adalah RPP. Maka ini sudah nyambung ini dengan nomor 19 ya, butir 19. Butir 19 akan nyambung dengan butir 22. Ya. Baik. Itu tadi Bapak Ibu 4 butir di mutu guru di butir inti untuk semua jenjang. Ya. Tinggal 2 butir lagi, yaitu butir kekhususan SD di mutu guru dan SMK. Baik. Kita masuk ke butir kinerja kekhususan yang SD ya Bapak Ibu. Ada 1 butir kekhususan di mutu guru, dan itu satu-satunya butir kekhususan untuk SD ya. Nomor butir 36 Bapak Ibu. Mengembangkan perangkat pembelajaran tematik terpadu. Ya. Ya, mungkin teman-teman ini ada yang dari sekolah dasar ya, sudah sangat familiar dengan
pembelajaran tematik terpadu. Nah, pengembangan perangkat pembelajaran tematik terpadu untuk capaian kinerjanya akan ditelaah pada level yang paling tinggi. Bapak Ibu, kita persiapkan, kita lihat keterkaitan kompetensi dasar dan indikator. Ya, ini tentu ya, sudah pasti nih. Kemudian dalam beberapa mata pelajaran untuk setiap tema. Ya, untuk tingkat sekolah dasar ini sudah sangat paham. Jadi tema 1 sampai tema berapa sesuai dengan kelasnya. Nah, kemudian pemilihan strategi pembelajaran yang relevan, penggunaan media yang tepat, ya, pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar, penilaian otentik agar pembelajaran mencapai keterampilan berpikir tingkat tinggi. Nah, ini Bapak Ibu, ya. Berpikir tingkat tinggi, ya sudah kita paham semua. Kemudian dilakukan secara konsisten dan sistematis. Nah, itu Bapak Ibu. Ini untuk capaian yang paling tinggi. Baik. Nah, kalau konsisten dan sistematis itu di level 3 tidak ada. Maka kalau itu tidak tercapai, capaian kinerja yang itu, maka akan masuk kepada level 3. Ya. Baik, sekarang dokumen RPP tematik terpadu. Ini khusus SD ya Bapak Ibu, SDMI. Ya. Apa yang ditelaah? Aspeknya sudah ada semua di sini, ya. IPK berdasarkan KD, ya. Tujuan pembelajaran memperhatikan IPK, itu ada semua, Bapak Ibu. Strateginya relevan, ya, mencapai kemampuan berpikir tingkat tinggi. Langkah-langkah pembelajarannya sebagai panduan, ya. Otomatis Bapak Ibu untuk butir ke-36 ini, butir 36 nyambung juga dengan butir berapa? Butir 19 juga butir 22. Ya. Kalau pelaksanaan proses pembelajaran di SD pasti menggunakan pembelajaran tematik terpadu. Nah, itu. Jadi akan nyambung kalau untuk tingkat SD. Ya, baik. Dan seterusnya. Kemudian pemanfaatan lingkungan tadi, ya tetap sama ya Bapak Ibu ya. Kalau kita kaji sama, ya berkaitan itu antara di dalam tematik terpadu juga mensyaratkan seperti itu sebagai sumber belajar dan di dalam kelas dan di luar kelas. Oke. Nah, juga pengembangan instrumen penilaian otentik. Nah, itu Bapak Ibu. Ya, wawancaranya nanti dilakukan biasanya setelah proses pembelajaran. Setelah proses pembelajaran akan digali untuk poin kekhususan yang nomor butir 36 untuk tingkat SD dan MI. Itu. Kemudian lanjut Bapak Ibu untuk tingkat SMK, MAK. Ini satu butir juga untuk mutu guru, itu ada di butir 40. Guru melaksanakan kegiatan pelatihan asesor kompetensi atau magang di dunia kerja. Nah, ini mungkin teman-teman ada juga yang dari SMK ya. Nah, pelatihan asesor kompetensi atau magang di dunia kerja. Ya. Kita lihat capaiannya, capaian yang maksimal menerapkan hasil pelatihan asesor kompetensi atau hasil magang dalam proses pembelajaran. Jadi sudah mengikuti pelatihan, mendapatkan sertifikat atau magang, diterapkan dalam proses pembelajaran di kelas. Ya, sesuai dengan iklim di dunia kerja yang produktif. Nah, itu capaian yang paling tinggi. Jadi penerapan hasil pelatihan asesor kompetensi sudah punya, sertifikatnya sudah ada, kemudian diterapkan dalam proses pembelajaran di kelas maupun di ruang praktek. Kalau di SMK ya, bisa di kelas, bisa di ruang praktek. Nah, itu capaian yang paling tinggi Bapak Ibu. Ya, nanti kita lihat para asesor akan menganalisis, menyimpulkan
capaian kinerja di butir 40 untuk SMK itu masuk ke dalam level berapa? Nah, capaiannya. Ya. Iya, nah itu kita lihat lagi. Nah, sesuai dengan iklim di dunia kerja yang produktif. Itu bedanya dengan level 3. Oke. Ini dokumen-dokumennya Bapak Ibu yang harus disiapkan para kepala sekolah dan TPMPS ya. Sertifikat asesor metodologi, sertifikat kompetensi sesuai kompetensi keahliannya di sekolah Bapak Ibu, sertifikat magang, tata tertib pembelajaran praktek, perangkat pembelajaran praktek, kemudian SOP penggunaan alat-alat praktek ya sesuai standar dunia kerja atau dunia industri. Kemudian lembar penilaian praktek. Nah, ini dokumen-dokumennya. Ya, saya kira ini sudah. Kemudian penekanan pertama akan diambil penggalian datanya akan dilakukan dengan observasi di kelas maupun di ruang praktek. Nah, para asesor akan melihat implementasi hasil pelatihan asesor dan ataupun pengalaman magang itu diterapkan di dalam proses pembelajaran. Itu Bapak Ibu. Inti dari aspek yang diobservasi ini, sub-subnya ada. Kemudian setelah dokumen tadi ya Bapak Ibu ya, ya jelas nanti akan dilihat sertifikat asesornya ada tidak. Kalau sekolah belum ada, berarti belum terpenuhi Bapak Ibu. Ya, kemudian wawancara dilengkapi dengan wawancara. Nah, wawancara itu untuk meyakinkan penggalian datanya lebih komprehensif lagi. Nah, itu untuk butir kekhususan untuk tingkat SMK. Baik. Nah, tadi mungkin juga sudah disampaikan ya pembobotan indikator ya Bapak Ibu, dan Bapak Ibu sudah tahu semuanya. Untuk mutu guru itu pada bobotnya adalah 15% atau 0,15. Tadi di aplikasi Pak Karjono sudah menyampaikan bobot untuk performan untuk mutu guru ada pada sebaran sebanyak 15%. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ada yang didiskusikan, ditanyakan dan sebagainya, silakan. Masih ada waktu ya Bu Ros ya? Iya, waktu tinggal 4 menit lagi sih Pak Toyib. Mungkin 1-2 orang ya. Setelah itu nanti kita lanjutkan closing statement dari Pak Karjono dan Pak Toyib. Silahkan, ada yang bertanya? Sudah pas? Ya, sudah pas karena tadi banyak pertanyaannya pada saat Pak Karjono ya. Jadi sudah terbantu dengan tadi sesi pertama. Kalau tidak ada, ya ini masih ada 4 menit, silakan. Silakan Bapak Ibu atau sudah pas? Mungkin. Karena sini minta materi PPT ya nanti di share. Bapak Ibu jangan lupa presensi ya, absensi ada di WhatsApp group, itu harus tiap hari ya, absennya tiap hari. Namanya daftar hadir berarti ada hadir. Kalau ada hadir berarti presensi ya. Jadi sesuai dengan kehadiran. Silakan di WhatsApp group sudah ada. Bu Lina. Oke, Bu Lina. Silakan Bu Lina. Bu Lina silakan di unmute. Sudah unmute. Mic-nya. Ya, oke. Ya. Kedengaran suaranya ya Bu ya? Ya, terdengar Bu. Iya. Pak Toyo punten mau tanya yang masalah pengumpulan dokumen itu misalkan nih kalau saya lihat yang butir 20 ke-21 misalkan dokumennya yang harus ada itu
KKG MGMP, diskusi seminar, terus yang C-nya publikasi karya ilmiah, yang D-nya pembuatan karya inovasi. Apakah itu harus semuanya? Setiap poin itu ada. Nah, apakah setiap poin itu ada itu cukup ada guru yang mewakili saja, atau berapa persen guru yang harus mempunyai dokumen tersebut? Bagaimana Pak? Yang untuk juga saya lihat di instrumen yang lain juga, apakah setiap dokumen yang harus dikumpulkan itu harus lengkap semua ada gitu. Terus setiap dokumennya apakah berapa persen gitu guru harus melakukan hal tersebut? Terima kasih Pak. Ya, baik. Untuk pertanyaannya ya, untuk yang pengembangan diri Bu ya. Ya. Kan namanya yang kita ingin gali adalah kan performan Bu ya. Performan kan. Nah, seberapa banyak itu para asesor akan menilainya Bu. Nanti kalau hanya satu misalnya Bu ya. Satu guru, apakah misalnya itu sudah disebut membudaya misalnya ya, membudaya kan tidak. Nah, itu makanya semakin banyak maka akan memberikan keyakinan kepada para asesor, datanya semakin memenuhi kriteria indikator yang disyaratkan oleh instrumen begitu. Ya, kalau guru di suatu SMP gurunya ada 50, yang ikut diklat hanya 1 orang misalnya. Ya, tentunya akan penilaian dari asesor sudah mempunyai penilaian tersendiri ya, Bu Ros ya. Iya. Jadi persentasenya memang ditentukan oleh kesiapan sekolah itu. Kalau sebaiknya ya minimal kan 91 kalau mau level 4 ya 100%, paling tidak 91% gitu. Ya dari sekian mungkin 1 yang tidak membuat ya Pak Thoyib, bukan 1 yang membuat ya. Jadi budaya. Seperti itu Bu. Jadi semakin hampir semakin menuju ke 100% itu persentasenya akan tinggi dan levelnya juga terpenuhi level yang paling tinggi. Seperti itu Bu. Ya, kita sih tinggal ngitung ya Pak Thoyib, gampang. Ya, kalau kami para asesor itu kan memotret Bapak Ibu ya, memotret apa yang ada untuk ini seperti apa dan seterusnya seperti itu. Jadi kami apa adanya. Ya, apa adanya kami potret, kami laporkan, kami ambil simpulan di dalam siswena itu, pencapaian kinerja Bapak Ibu di sekolah. Seperti itu, Bu Lina. Ya, tapi di sini Pak nggak ada level 4 misalkan, nggak ada menyebutkan persentasenya gitu maksudnya. Misalkan di butir 21 misalkan. Yang ikut MGMP banyak lah misalkannya 90%, yang ikut diskusi seminar diklat juga sama. Nah, ketika misalkan publikasi karya ilmiah hanya beberapa orang, pembuatan karya inovasi juga hanya beberapa orang, seperti itu Pak. Bagaimana caranya supaya poin itu kita dapat nilainya maksimal gitu, upaya kitanya? Ya, itu tadi Bu. Ya, itu tadi Bu ya. Level 4 persyaratan capaian kinerjanya kan ada itu Bu ya, di dalam di dalam instrumen kan sudah disebutkan. Jadi memenuhi semua dan nanti ini kan level capaian kinerjanya, kemudian persentasenya juga akan dihitung Bu. Ya. Hanya tidak, maksud Ibu kan saya paham, maksudnya hanya sampel saja misalnya kan. Tapi lengkap gitu Pak. Ya, itu juga nanti ada ininya Bu, ada penilaian dari para asesor kan akan menyimpulkan itu. Ya. Ya, misalnya hanya 1 orang tapi lengkap begitu kan? Iya. Ya, padahal gurunya ada berapa seperti itu. Iya. Mungkin maksudnya gini, mungkin Bu Lina itu ya 1 instrumen dibutuhkan 8 dokumen misalnya ya, 8 dokumen dari hasil kerja. Nah, itu hanya sampel ya, jangan sampel, kalau memang ada kenapa tidak dimasukkan semuanya Bu, karena asesor itu akan menghitung walaupun situ misalkan nggak ada level apa, itu tetap akan dihitung berapa, misalnya ada 8 dokumen hanya ada 5 dari 8 berapa itu kira-kira ada di mana gitu. Jadi kita punya teknis sendiri para asesor mencari data gitu. Betul.
Makanya Bu di dalam level memang tidak ada persentase kan Bu, tidak ada itu. Tidak ada di dalam capaian kinerja itu tidak menggunakan persentase, kecuali yang relatif tadi ya, yang relatif memang menggunakan persentase. Tetapi para asesor, makanya yakinkanlah para asesor dengan data dan fakta, sehingga para asesor akan menilai capaian kinerja sekolah Bapak Ibu pada level yang mana, begitu. Itu ya Bu ya? Iya, maaf. Iya Pak. Ya, Terima kasih Pak. Ya. Intinya kan membudaya ya. Sebaik-baiknya capaian kinerja ya gunakanlah sebagai acuan itu Bu. Jadi tidak hanya satu orang atau dua orang saja begitu. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Baik. Ya. Ada lagi? Kayaknya sudah habis waktunya ya Pak Thoyib. Sudah ya. Assalamualaikum. Ya. Silakan untuk closing statement mungkin Pak Karjono dulu ya Pak Thoyib untuk sesi pertama. Silakan Pak Karjono mau titip pesan untuk teman-teman ini. Monggo. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya coba sedikit saja nanti biar nggak bertanya-tanya. Bapak Ibu aplikasi nanti akan segera melalui WA. Bapak Ibu bisa ketika membuka nanti di atas ini ada IASP Karjono ya, diklik di situ. Nah di sini, kemudian kalau SD pilih di sini nanti ada SD, untuk IPM di sini, kalau IPR di sini, kalau nilai akhirnya di sini. Ini kalau yang SMP di sini, ini sudah ada ya, ada SMP, SMA, SMK, SLB sudah lengkap. Nah jangan lupa pertama aktivasi di sini Bapak Ibu, nanti diisi nama sekolahnya di sini disesuaikan. Nah, kali ini hanya pengembang saja. Nanti Bapak Ibu langsung bisa digunakan semuanya. Itu barangkali kalau untuk penggunaannya. Kemudian saya hanya mungkin mengingatkan pada teman-teman bahwa ketika kita memang akreditasi ini tidak bisa menyiapkan dalam waktu sekejap, itu tidak bisa. Saran saya jauh-jauh sebelumnya itu memang dia mempersiapkan diri untuk akreditasi. Jadi setiap saat, jadi ketika ada akreditasi nanti sudah masuk, kita nggak kebingungan ya seperti itu, karena menyiapkan performan itu tidak segampang menyiapkan dokumen. Kalau dokumen mungkin masih bisa Bapak Ibu ya, seperti itu. Jadi tetap semangat, mudah-mudahan akreditasi yang dilakukan nanti Bapak Ibu yang mengikuti yang masuk sasaran tahun ini bisa berhasil sukses, dan tentunya minta pendampingan dengan pengawas dengan sebaik-baiknya agar bisa berjalan dengan baik. Itu barangkali kalau dari saya atau kalau kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Karjono, aplikasinya nanti sangat membantu. Kemudian silakan untuk Pak Thoyib closing statement-nya. Monggo. Baik, Bapak Ibu semuanya, para guru, kelas-kelas dan semuanya. Untuk penggalian data, para asesor itu kan akan menggunakan teknik penggalian data yang sesuai dengan aturan itu. Jadi tidak hanya kita menyiapkan dokumen saja, maka wawancara, observasi itu akan dilakukan oleh para asesor untuk mendapatkan data yang valid, ya, benar-benar memotret capaian kinerja Bapak Ibu di sekolah, capaian kinerja sekolah Bapak Ibu, sehingga gunakanlah semua instrumen yang ada di dalam IASP itu untuk mendapatkan capaian kinerja yang maksimal. Para asesor sudah punya trik-trik tersendiri ya Bapak Ibu ya, sudah punya trik sendiri bagaimana cara mendapatkan data yang valid menggunakan beberapa teknik penggalian data itu. Walaupun mutu guru itu 4 komponen, 4 butir Bapak Ibu ya, yang butir inti, tetapi akan memakan waktu yang lumayan Bapak Ibu ya. Di dalam proses pembelajaran itu observasi itu akan memakan waktu juga. Maka persiapkan dengan baik. Mudah-mudahan sekolah Bapak Ibu mendapatkan capaian kinerja yang maksimal. Dari saya mungkin itu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Thoyib. Terima kasih Pak Thoyib, Pak Karjono. Baik, Bapak Ibu semuanya. Hari ini sesi pertama, mohon Bu Miriati ditutup dulu, di mute dulu ya.
Bu Miriati bisa di mute dulu Bu audionya. Oke, ya. Baik. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya ya Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Karjono, terima kasih Pak Toyib, juga Ibu Lisa yang sudah tadi mendampingi saya, menolong membantu saya. Bapak Ibu semua. Terima kasih juga Bu Ros. Bapak Ibu semua, semoga tetap sehat ya. Nah, selamanya selamat menunaikan ibadah puasa. Saya pribadi mohon maaf jika banyak kekurangan. Salam sehat selalu. Marilah kita tutup dengan kegiatan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Difoto dulu mungkin ya, untuk dokumen. Nah, ini salah satu dokumen nanti ya untuk digunakan saat pengembangan diri. Ya, buka kameranya, mohon. Bolina. Ya, Bu Siti dibuka ya, Bolina belum buka supaya bagus ini frame kita. Bu Prihati, Pak Herni, Lesmana, ya. Mohon maaf saya tidak bisa buka kamera. Yuk kita kasih reaction buat ini, buat para narasumber. Ya, bentar. Udah. Ya, halaman berikutnya. Ya, kasih reaction buat Pak Toyib dan Pak Karjono. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Nah, mari kita tutup warung ini. Silakan. Makasih sekali lagi ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sama. Terima kasih Pak Toyi, Pak Karjono. Terima kasih semuanya. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.